kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau adalah sosok ASN yang dari inspirasi karena kiprahnya yang luar biasa dan konsisten dalam mempraktikkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam keseharian. Yuk kita sapa langsung. Selamat datang Bu. Selamat datang, Boleh memperkenalkan dirinya Bu? Perkenalkan Sobat Sar, saya Juliana Simban. Sekarang saya bekerja di kantor Sar Pekanbaru. Jabatan saya mengolah pencarian dan pertolongan. Sebelum kita ke tema utama, boleh deh Bu cerita sedikit gimana sih awal mulanya Ibu jadi ASN di kantor pencarian dan pertolongan Sar Pekanbaru? Baik, waktu saya mulai jadi ASN di kantor Sar Pekanbaru itu mengikuti CPNS, penerimaan CPNS tahun 2019 dan tesnya itu lulusnya di tahun 2020. Jadi saya masuk di kantor Sar Pekanbaru ini pada bulan Desember tahun 2020. Kemudian kan ada proses namanya latsar dulu, habis itu saya mengikuti latdas. Setelah itu saya diangkat menjadi PNS di kantor Sar Pekanbaru. Apa sih yang bikin Ibu semangat terus sampai sekarang? Yang buat semangat itu sejak saya masuk ya dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2025 itu adalah saya melihat bahwa instansi Basarnas ini jadi sebuah pekerjaan yang membanggakan bagi saya pribadi karena kita berusaha untuk membantu setiap pertolongan yang diberikan atau kejadian apapun, kita akan siap sedia untuk membantu dalam tugas pencarian dan pertolongan. Sekarang lagi rame nih soal ASN berakhlak. Menurut Ibu, kenapa sih hal-hal nilai ini penting banget untuk ASN zaman sekarang? Kalau menurut saya itu dengan adanya nilai-nilai ASN berakhlak ini menjadikan seorang ASN itu yang sesuai berakhlak gitu kan, beradaptasi pelayanan, terus akuntabel, kompeten, terus dia menjadi loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi dalam setiap tugas yang diembankan dalam pekerjaannya tercapai dengan sangat memuaskan menurut saya. Dari ketujuh aspek ASN berakhlak itu Bu, nah salah satunya nih yang paling nempel banget sama instansi yang Ibu praktikkan. Yang sangat nempel itu karena jabatan saya mengelola pencarian pertolongan, saya itu siaganya di bagian sebagai operator komunikasi. Jadi yang paling menempel adalah berorientasi pelayanan, karena saya memberikan pelayanan ya. Ada info yang saya terima gitu, bagaimana saya mengolah informasi itu, kemudian menjadikan informasi itu hal apakah benar atau tidak gitu, valid atau tidak informasi itu. Saya jadi berusaha untuk berkomunikasi juga dengan instansi-instansi lainnya dan juga masyarakat. Ada nggak Bu pengalaman yang seru atau mungkin tantangan yang benar-benar diuji, tapi Ibu tetap berpegang kepada nilai-nilai ASN berakhlak itu? Kalau tantangannya pasti banyak ya, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 ini sangat banyak. Salah satu tantangan yang terbesar itu adalah ketika ada satu kejadian di mana kejadian itu tuh kita harus bergerak cepat, tetapi ada masih banyak faktor-faktor lain gitu kan yang kita ketahui bahwa dalam suatu operasi itu pasti ada satu kendala-kendalanya gitu. Nah, gimana supaya proses itu terjadi begitu cepat gitu? Nah, kita prosesnya dengan nilai ASN ini kayak seperti membuat kita semangat dengan ada kendala-kendala seperti itu, jadi kita tidak ada memusingkan itu, kita tetap bekerja dan maksimal. Kalau bicara ke ASN muda nih Bu, generasi penerus kita, ada nggak pesan dari Ibu supaya mereka juga semangat jadi ASN yang berakhlak dan nggak cuma sekadar kerja doang gitu? Untuk pesan-pesan saya kepada seluruh ASN atau ASN yang adik-adik yang baru masuk masih CPNS seperti itu ya, pesan saya tuh yang pertama adalah kita itu harus banyak belajar, kemudian kita itu harus punya attitude
kayak gimana gitu berhubungan dengan situasi lingkungan di kantor gitu. Kita harus pandai lah menempatkan diri kita. Kalau boleh tahu, ada nggak tokoh atau sosok yang menjadi panutan banget nih bagi ibu yang bisa ibu ceritakan? Siapa tahu bagi rekan-rekan kita yang ada di luar sana bisa jadi inspirasi. Tokoh atau panutan itu dari seorang ASN ya. Karena saya bekerja di masing-masing 5 tahun sih, saya melihat setiap ASN itu jadi tokoh panutan gitu. Pasti ada kayak sesuatu yang perlu kita pelajari dari setiap ASN gitu. Jadi ya kita ambil ya baiknya dari setiap ASN, dan yang buruknya ya kita tidak usah kita pikirkan seperti itu. Semuanya jadi tokoh panutan menurut saya. Wah, luar biasa banget nih sharing-sharing hari ini.